saya senang sekali. Jadi pokoknya saya sendiri ada berkat, ada tujuan, ada yang Tuhan untuk saya, visi yang untuk saya, itu saja yang untuk saya. Saya mau kejar, saya mau raih, saya mau ambil itu. Dan luar biasa. Kalau kita mau berbuat begitu, hidup saudara dan hidup saya akan mengalami penggenapan daripada cita-cita dan visi yang Tuhan berikan dalam hidup masing-masing. Yang kelima, saudara sekalian, kata kuncinya adalah kenapa tidak maju? Kurang percaya diri. Kurang percaya diri. Merasa terbatas, merasa lumpuh, merasa kurang, merasa lemah. Saudara, sebenarnya perasaan itu sendiri baik. Mana sih ada orang sempurna? Mana ada orang yang punya segala macam talenta? Gitu. Saya sih merasa mestinya Adam ya, Lambert itu sih juara American Idol sih ya buat saya. Ikut nonton sih, khususnya yang terakhir itu. Ya toh, Adam sama Grace kan, gitu. Kok lihat suaranya, lihat gayanya, dia mirip Elvis Presley itu. Dia tuh matanya gitu, cakepnya juga menurut saya lebih cakep Adam ya. Tapi kok ternyata Grace. Jadi saya salah sangka sebenarnya. Tapi dua-duanya sebenarnya saya luar biasa. Apalagi seandainya hati mereka itu dijamah oleh Tuhan, kayak apa itu? Gitu. Dan saudara sekalian, kurang percaya diri sebenarnya mengakui kelemahan itu baik. Nah, tetapi harus disertai dengan kesadaran, karena saya lemah, bisa saya hanya di bidang ini, saya mencari bantuan orang lain yang di bidang yang saya butuhkan untuk menggenapi proyek yang ada. Sudah pasti kalau saya kelak satu hari kalau saya pensiun kami di Salatiga itu nanti, itu pasti saya akan dirikan gereja juga di Salatiga. Itu sudah pasti saya akan membutuhkan pemusik, saya akan membutuhkan seorang yang manajer yang baik. Saya lemah di dalam soal manajemen, soal musik juga tidak. Itu kan, itu saya pasti akan membutuhkan mereka. Dan sebenarnya dengan mengakui, lihat akan diri sendiri itu dengan kacamata daripada Tuhan, kita akan percaya diri. Kita ini menjadi kurang percaya diri karena kita memberikan expectation kepada diri kita tidak sebagaimana mestinya. Kita diciptakan, katakan, menjadi seperti kera, tapi kita lalu expect diri kita untuk berenang-renang. Nggak bisa, jangan. Kalau Anda diciptakan dengan menjadi seperti kera, expectation-nya hanya berayun-ayun, jangan berenang-renang. Tapi kalau Anda memang diciptakan seperti bebek, boleh bercita-cita untuk berenang-renang. Tapi kalau bebek, jangan bercita-cita, jangan di-expect untuk berayun-ayun. Dia mati nanti, jatuh dari pohon mati malah. Gitu. Jadi ternyata, saudara sekalian, orang kurang percaya diri itu sebenarnya karena tidak tahu jati dirinya. Gitu. Oleh karena itu, perlu tahu jati dirinya, panggilannya, talentanya, sehingga orang bisa percaya pada dirinya sebagaimana yang Tuhan ciptakan di dalam hidupnya. Yang keenam, saudara sekalian, orang tidak maju karena kurang imajinasi, kurang bisa membayangkan masa depan dengan baik. Albert Einstein itu saintis yang terkenal, orang abad, terkenal sebagai orang abad 20, dia mengatakan begini, karunia berfantasi itu karunia yang paling besar yang Tuhan anugerahkan dalam hidup ini. Itu namanya adalah holy curiosity, rasa ingin tahu yang kudus. Dan memang betul, kalau manusia tidak punya rasa ingin tahu lebih, dia tidak akan pernah maju. Karena manusia ingin tahu bulan itu kayak apa, di sana itu bagaimana, apakah ada obat yang bisa dikembangbiakkan di sana dengan lebih bagus, diselidiki ruang angkasa. Dan manusia bisa menemukan, bisa membuat pesawat angkasa luar. Oleh karena rasa ingin tahu. Dalam hidup ini juga sama, imajinasi. Buat saya, kalau saya selidiki sih, Tuhanlah sumber imajinasi. Kalau Anda ingin tahu cita-cita apa
apa yang paling cocok, paling persis untuk Anda dekat-dekat sama Tuhan. Dekat-dekat, intimasi bersama Tuhan. Nanti Tuhan akan kasih tahu. Ini yang paling baik untuk hidupmu. Itu apa aja? Itu tidak hanya soal pelayanan gereja, tidak soal rohani aja, soal yang sehari-hari. Itu hanya pendiri Starbucks dari lingkungan yang biasa, dia punya imajinasi. Oh, kalau saat-saat yang romantis, muda-mudi itu ialah duduk-duduk tenang sambil minum kopi. Muncullah Starbucks. Ceritanya begitu, sehingga laris gitu. Katanya di Vancouver itu tiap pojokan selalu ada Starbucks itu, bisa, dan kelihatannya betul gitu. Semacam begitu. Oleh anugerah Tuhan, selama 8 hari saya bisa pelayanan dan jalan-jalan untuk memberikan hadiah anniversary pada istri saya. Berbulan kemarin dulu ini ke Vancouver, masih punya snow di sana. Oleh teman-teman baik sekali, disambut, diajak pergi. Tempatnya sepi, di pojokan begitu, tapi laris sekali. Gitu. International ice cream. Itu antrian nggak tahu sudah berapa. Kalau tidak salah sudah 150 macam ada. Apakah rasa leci, rasa durian, rasa segala macam di situ ada. Dan Anda kalau tidak beli, mau nyicipi satu-satu juga boleh. Kiranya jangan begitu, kasihan yang punya. Dicipin satu sedikit itu, luar biasa itu. Laris sekali. Turis-turis banyak pergi ke situ. 150 macam. Ya, satu teman bawa kita ke situ. Satu scoop $4. Kalau mau dua scoop itu ya harus $6. Saudara sekalian, imajinasi penting. Ya, itu sebenarnya bahasa Alkitabnya visi, vision. Without vision, umatku binasa. Semua kita boleh punya visi untuk pribadi, maupun untuk keluarga, maupun untuk gereja. Dan saya sekalian, itu sebab yang ke-6, yaitu kurang imajinasi. Dan yang ke-7, yang terakhir itu, orang tidak bisa maju kalau dia puas diri. Biasanya orang itu kalau sudah diberkati, sudah punya cukup banyak, lalu puas diri, tidak bisa maju lagi. Di Tiongkok, di satu kerajaan, ada jenderal yang dulunya petani biasa, tapi dia maju perang dan dia diangkat oleh rajanya menjadi jenderal kesayangan baginda raja, sampai banyak orang iri, cari kesalahan, orang-orang yang iri ingin menjatuhkan. Caranya gimana? Ini jenderal aneh, setiap kali pulang ke rumah dari kantor selalu bawa bungkusan. Jadi akhirnya dia dilaporkan baginda raja supaya bisa dijatuhkan, yaitu dengan mengatakan ini orang selalu ambil barang milik baginda raja di istana. Pulang selalu bawa bungkusan. Jadi suatu hari dia sedang pulang itu, belum lama dia berjalan dengan keretanya, dia disusul dan ditangkap. Diselidiki apa yang dia bawa. Bungkusannya dibuka, ternyata pakaian umum petani. Itu. Orang nggak bisa tahu kenapa kamu selalu bawa itu. Itu. Ternyata dia berkata begini, ya dulu aku petani, sekarang aku jadi jenderal, hidupku sangat diberkati. Tapi supaya menjaga diri, tidak sombong, ingat akan masa lalu, ini kenang-kenangan selalu saya bawa kemana-mana. Dia gitu. Jadi dia tetap mau rendah hati.